di sesi di rangkaian acara webinar bersesi dari Edify ya. Sekalipun ini yang terakhir, tapi ini yang salah satu yang juga sangat penting kalau nanti teman-teman ingin mengambil masternya itu berdasarkan penelitian atau bahkan melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya, yaitu doktoral S3 ya. Nah, bersama kami hari ini sudah ada narasumber di samping saya, Mas Aji, nanti yang saya perkenalkan. Beliau sekarang juga masih kuliah di Australia. Dan sebelum lebih jauh lagi, seperti biasa kita akan ada quiz menti dulu, seperti biasa untuk merefresh lagi bagaimana soal materi kemarin yang sudah disampaikan oleh pemateri kemarin adalah Kak Alvin dari West Reform Indonesia. Oke, linknya sudah ada di grup, jadi silakan akses langsung dari link itu. Atau kalau ini silakan kawan-kawan bisa scan QR juga dan boleh. Kalau Mas Aji mau ikut scan juga boleh sambil bermain-bermain sih. Refresh dikit gitu. Oke, ini saya sudah ada dua orang di sini. Sudah ada dua orang. Ayo, ayo, ayo. Kita ada berapa orang? Oh, kita ada enam kurang lebih ya. Enam orang. Tambah lagi sudah ada tiga. Oke, ini instruksinya aja. Kawan-kawan tinggal scan saja. Oke, Faizan sudah masuk. Oke, 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 oke. Sudah, kita akan mulai ya. Saya harap semua sudah, kita akan mulai. Jadi, oke, ini pertanyaan pertama. Oh, hanya tiga orang yang bergabung. Wah, wah, wah. Yang lain mana? Ayo ditunggu. Ayo gabung, cepat. Ditunggu, ditunggu. Ini ada lima pertanyaan loh. Jangan cuma tiga. Jangan cuma tiga. Oke, ya udahlah kita sambung ya. Kita lanjut. Ini cepet-cepetan. Jadi, ayo dijawab. Oke, pertanyaan adalah setiap jawaban supporting statement memiliki limit, yaitu apa limitnya? Apa batasannya? Hanya dua yang voted. Oke. Ada lagi. Oh, ada tiga. Oke, limitnya adalah hanya bisa menulis supporting statement di setiap pertanyaan itu hanya boleh maksimum 2.000 karakter. Kelihatannya sedikit dan memang betul-betul sangat sedikit. Kalau teman-teman sebelum-sebelumnya pernah daftar di beasiswa LPDP itu 2.000 kata dan bukan 2.000 karakter gitu ya. Itu bedanya. Oke, siapakah yang sama, masih sama. Tipis sekali. Oke, siap. Tipisnya ini kita adunya cepet-cepetan juga nih. Oke. Sebastian, siapakah Sebastian ini? Nanti pokoknya yang namanya nggak sesuai dengan apa yang di Menti tampil tolong kasih tahu ya. Kasih tahu saya atau kalau nggak kasih tahu Mbak Novi. Oke. Kemudian oh, berapa ya? Tiga tadi. Ya, nggak apa. Oke. Berikut yang merupakan bidang prioritas AI di tahun 2025 adalah, nah, jadi di tahun 2023, 2024 itu masih sama bidang prioritasnya, 2025 yang sudah berubah. Nah, saya harap teman-teman masih ingat kemarin yang sudah diberikan cuplikan sedikit sama Kak Alvin? Oke, semua sudah voted. Jeng, 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 jeng. Yang benar adalah strong institution menjadi salah satunya. Oke. Quiz leaderboard, siapakah dia yang membawa? Oh, siap. Katnya ternyata ya. Wah, dia membawa bola. Football ini. Waduh, berbahaya. Wah, the fastest lagi. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga. Masih tetap cepet-cepetan. Pertanyaan adalah, hal yang disarankan untuk diuraikan pada supporting statement nomor satu. Jadi pertanyaan nomor satu supporting statement adalah, ada pilihannya. Ayo, apa ya? Apa ya? Nah, pilihannya adalah mata kuliah yang akan diuraikan di dalam supporting statement nomor satu adalah mata kuliah apa yang akan dipelajari. Oke, kembali leaderboardnya siapa? Oh, ini berubah nih leaderboardnya nih. Oke, siap. Ternyata guardnya terkejar. Oh, tapi kalau klasemen tetap pegang. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, pertanyaan keempat. Oke,
Cara menggunakan framework SMART kemarin sudah disarankan sama Kak Alvin. Nah, yang tidak termasuk dalam kategori SMART itu apa? Jadi, SMART itu sendiri kan singkatan. SMART itu ada termnya masing-masing, ada istilah masing-masing. Oke, itu SMART itu yang tidak termasuk dalam framework SMART itu apa? Jadi, apakah situation, measurable, atau relevant? Oke, kita cepet-cepetan juga. Nggak banyak, hanya 45 detik. Oke, siap. Everyone has voted. Mari kita lihat hasilnya. Yang benar adalah, sorry, that's not situation. Jadi smart itu yang di depan adalah S-nya bukan situation tapi spesifik gitu. Jadi harus spesifik. Bukan ini ya, bukan situationnya. Mungkin tertukar sama star. Nggak apa-apa, mirip-mirip, nggak apa-apa, tetap bisa dipakai untuk yang ini yang sama. Oke, leaderboardnya sepertinya belum ada perubahan. Dan mari kita ke pertanyaan terakhir sebelum eh, narasumber kita memberikan pemaparan. Oke, impact dari pengalaman studi yang harus dijelaskan pada jawaban nomor 2 terkait dengan hal-hal berikut, kecuali ya, kecuali. Ya, jadi dalam hal nomor 2 itu apa-apa saja kecuali. Oke, ini enggak sulit pasti. Siap, benar, semua menjawab benar, kepentingan keluarga. Nah, tuh. Tapi keluarga masuk komunitas enggak? Enggak, ya enggak juga gitu. Kalau komunitas itu lebih luas lagi kayak gitu ya. Oke, kita lihat siapakah yang memegang klasemen. Sementara, oh semua menjawab benar. Oh, kembali ke Atnya ya, yang nomor 1 ya. Oke, oke, kuis hari ini dimenangkan oleh Kak Atnya. Siap, 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 siap. Oke, oke. Terima kasih sampai di situ kuisnya. Kita tepuk tangan ya langsung ya. Kayaknya merayakan. Oke, karena kuisnya sudah selesai, tanpa basa-basi lagi saya langsung saja memperkenalkan narasumber kita di siang hari ini. Oke, nanti Mas Aji bisa sambil memperkenalkan lagi ya kalau ada yang kurang dari saya. Jadi saya perkenalkan sedikit, Mas Aji ini juga salah satu seperti kami award di AS juga, tapi beliau adalah award di PhD yang mana itu S3 di Flinders University ya, Mas ya. Oke. Nah, beliau ini di Indonesia bertugas di Kementerian Keuangan. Ini sesuatu yang berat ini. Lumayan untuk saya bukan orang keuangan, jadi saya dengar kata keuangan, wah lumayan menguras otak saya ini. Gitu. Dan juga beliau dosen loh. Jadi kalau nanti penyampaiannya seperti bapak-bapak dosen ya wajar ya karena memang beliaunya dosen seperti itu. Dan masih ada dan Mas Aji sendiri ini award di AS itu sudah sejak dia S2 dulu ya. Dari tahun 2014 sampai sekarang pun selalu nerimanya AS. Jadi memang jodohnya AS AS banget ini Mas Aji. Nah, oke. Mas Aji sudah senyum-senyum, kayaknya saya langsung persilakan Mas Aji untuk membawakan ini ya materinya. Oke, Monggo Mas. terima kasih Mas Helmi. Saya izin share screen. Sudah terlihat di layar, Mas? Oke, sudah. Saya harap yang teman-teman yang lain juga sudah. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Adelaide, teman-teman semuanya. Izin saya Aji Purnomo Putro yang diminta oleh Mbak Novi dan Mas Helmi hari ini untuk membawakan materi tentang gimana sih nyari supervisi dan membuat proposal penelitian gitu ya. Saya sendiri, nama saya Haji Purnomo Putro, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Helmi. Alhamdulillah, jodoh saya AAS gitu untuk beasiswa gitu. Saya 3 kali mendapatkan beasiswa Australia Award, Master Award di tahun 2014, Short Term Award 2022, 2020, dan PhD kemarin persiapannya bareng Mbak Novi di tahun 2023. Kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol lebih lanjut, jika nanti ada yang ditanyakan atau apa di luar sini yang ketinggalan atau tentang di S2-nya atau gimana, monggo silakan aja bisa DM Instagram saya di @ajipurnomoputro. Di Instagram saya punya forum namanya Nganu Om setiap akhir pekan, jadi bisa bertanya seputar perencanaan keuangan, investasi, dan beasiswa karena saya statusnya juga sebagai Certified Financial Planner Holder dan Certified Security Analyst Holder. Oke, mungkin untuk ke PhD ya, materi ini kebetulan saya ambilkan dari Research Proposal Writing Workshop. Jadi ini adalah suatu training yang diberikan oleh Australia Award kepada
calon PhD dari kategori government dan ETG. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang di dua kategori itu, di tahun teman-teman mendaftar itu di bulan Februarinya itu akan apa namanya ada pembukaan untuk riset proposal dan writing workshop ini. Jadi silakan. Ini saya eh, kayak materinya sesuai banget yang diminta sama Mbak Novi. Jadi saya nggak rubah-rubah segala macam. Jadi kalau untuk PhD di Australia itu teman-teman kalau misalnya sebelumnya mohon maaf di sini adakah yang sudah mau melamar untuk beasiswa S3 di sini? Kalau ada mungkin bisa React, entah apa, ya bisa React, boleh di React kalau ada. Ada Apakah kemarin dua atau tiga, dua orang kemarin, cuma kayaknya mereka, oh ada salah satu yang saya lihat sebenarnya ada? ada satu satu kemarin ada satu lagi ada dua yang memang mau mengambil ke arah S3 Mas. Maaf, Oke. sayangnya yang satunya belum datang. Oke. Jadi kalau misalnya apa namanya untuk pathway PhD di Australia itu bisa melalui beberapa cara ya. Yang pertama yang paling ideal adalah ngambil masternya by research atau Master of Philosophy gitu. Jadi 2 tahun full time of research. Keuntungannya kalau misalnya masternya by research itu kalau teman-teman pengen nyambi sambil bekerja itu hak kerjanya itu full time juga karena kadang master by research itu juga diajak bekerja oleh supervisornya gitu ya. Kemudian bisa juga master by coursework, tapi ada 20 sampai 25% yang punya materi apa pelajarannya itu research komponen gitu. Di tahun terakhir, semester terakhir itu ngambil mini tesis atau apa itu juga bisa gitu. Nah, kalau saya melalui nomor 3 ini, portfolio approach kandidat yang saya bukan apa namanya, bukan master by research, saya bukan masterfulnya coursework dulu nggak ada elemen researchnya, tetapi saya mempunyai portofolio yang membuat saya eligible untuk mendaftar ke PhD ini. Nah, kalau misalnya yang keempat ini lateral leading research questions, ini mungkin ketika research question kita memang benar-benar berhubungan dengan skala prioritas atau yang di punya AS, Cray Priority Study, gaps-nya itu gede banget dan lain sebagainya. Nomor 3 dan nomor 4 itu sebagai gambaran ketika teman-teman nanti mungkin ngambilnya master by coursework dan berjodoh lagi untuk pengen lagi balik ke PhD. Ketika teman-teman ngambil pathway nomor 3 dan nomor 4 itu benar-benar dikuatkan ya karena kita dianggapnya pada saat itu pada saat wawancara itu kita dianggapnya oh kamu eligible untuk PhD tetapi kemampuan risetmu itu kurang. Jadi bagaimana meyakinkan panelis JST itu untuk kita benar-benar mempunyai kemampuan riset gitu. Nah, kalau materinya tadi bagaimana nulis proposal dan bagaimana nyari supervisor, ini saya balik dulu nyari supervisor dulu ya, karena ini yang lebih tricky ya. Ada yang gampang banget, ada yang susah banget. Saya bisa mendapatkan 5 calon supervisor di selama perjalanan mendapatkan beasiswa ini. Tapi mungkin itu karena keunggulan saya dulu kuliah S2-nya di Australia 3 calon supervisornya dari universitas yang sama, jadi kami secara personal sudah kenal dan duanya di tempat yang berbeda. Nah, kalau misalnya mau mencari supervisor, langkah-langkahnya seperti ini idealnya teman-teman. Yang sebelum sebelum langkah-langkah ke sini, perlu saya garis bawahi bahwa hubungan supervisi di Australia itu adalah saling menguntungkan. Saling menguntungkannya itu apa? Saya bisa memberi apa ke supervisor dan supervisor itu bisa memberi apa. Di sini jangan ngomong kalau supervisor itu mau pegang kita karena nanti dapat honor dari universitas ya. Nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau kamu pengen nyari supervisor, make sure what you can give to them. Apa yang bisa kalian berikan kepada mereka. Karena hubungannya itu harus timbal balik, harus saling menguntungkan. Langkah yang pertama coba deh di developing a potential list of 5 names. Coba deh kalau misalnya mau nyari supervisor dicari yang potensialnya itu siapa saja. Kemudian kalau misalnya sudah dapat 5 nama itu, coba lihat dari university website sama Google Scholar website. Kalau saya dulu karena sudah kenal, jadi saya udah tahu banget tuh supervisornya itu sering nulis apa, ketertarikannya di apa dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang belum, coba lihat Google Scholars-nya mereka.
bisa saja mereka mengerjakan atau mengajar mata pelajaran X, namun ternyata saat ini ketertarikan mereka nulis itu adalah di bidang Y gitu. Jadi bisa jadi berbeda. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan ketertarikan mereka saat ini apa sih. Kemudian identify their key papers and their impact. Papersnya itu tentang apa aja, impact-nya seperti apa. Kalau di Google Scholars itu kita bisa melihat itu cite by berapa orang gitu ya. Jadi sudah segede apa mereka di Scholar. Kemudian kita harus baca nih, baca paper mereka 5 dan 10 tahun terakhir. Bacanya ini dalam rangka mencari jodoh itu tadi. Jadi kalau banyak orang yang ngomong bahwa supervisor atau supervisor itu adalah 75% kunci suksesnya teman PhD gitu ya. Jadi jangan sampai hubungan kita dengan supervisor itu buruk, jangan sampai ketertarikan kita berbeda dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya ketertarikannya berbeda, nanti kita mau apa, dibawa kemana, dengan siapa, terus berbuat apa, itu jadi lagu ya Mas Helmi ya. Mau tiba. Terus kemudian kita pikirkan apa sih yang keuntungannya kalau dia ada di tim kita. Kemudian explore juga backgroundnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah kita list 5 nama tadi, lanjut ke university website dan Google Scholarship, kamu harus bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti ini, teman-teman. Have you published at least, have they published at least one paper from 2010 sampai 2020 gitu. Kenapa publish paper ini penting? Karena nanti di tengah perjalanan seperti yang saya alami, saya PhD-nya bukan by publication, tapi supervisor itu nuntut saya untuk mempublish gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, kita harus tahu bener nih ketertarikan mereka pas publikasinya itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu akan menjadi portofolio yang luar biasa sekali kalau misalnya teman-teman bisa berhasil publish di Q1 jurnal yang kalau apalagi kalau buat teman-teman dosen gitu ya. Kemudian apakah kerja mereka juga sudah di cite oleh yang lain dan lain sebagainya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kita, oh iya ya, dia ini benar-benar supervisor yang worth it untuk saya perjuangkan dengan reputasi dia yang sudah kalau misalnya 8 ini sudah tick semua gitu. Oh, bener nih, ini supervisor yang benar-benar layak aku perjuangkan. Aku harus dapetin dia. Dia benar-benar prominent di bidangnya gitu, di bidangnya yang saya pengen meneliti di bidang tersebut gitu. Itu adalah langkahnya. Mungkin di situ ada pertanyaan lain untuk mencari supervisor. Langsung saya ini ya Mas, soalnya ini kan dua materi yang berbeda. Ada pertanyaan tentang mencari supervisor. Oke, ada yang mau tanya, silakan. Belum ya? Kayaknya nanti Belum? setelah di akhir aja. Jadi Oke. Mas Aji sambung aja. Kalau misalnya yang nomor 8 ini FDM One Major Research Grant ini kalau misalnya teman-teman dalam tanda kutip pengen bekerja secara akademik ya. Kalau misalnya supervisornya itu apa namanya? Sering menang research grant itu teman-teman di sini baru masuk udah langsung diajak kerja lah kasarnya gitu dengan rate yang luar biasa tinggi. Namun biasanya kalau misalnya research grantnya itu menceng dengan penelitian kita ya siap-siap saja kita harus dalam tanda kutip otaknya itu dibagi dua gitu ya. Jadi plus minus duitnya banyak tetapi otaknya juga harus bekerja lebih kencang gitu yang nomor 8 itu. Jadi mungkin itu. Nah, kemudian kita sekarang mencoba membuat research proposal. Research proposal itu sebenarnya ada banyak template-nya segala macam. Kalau misalnya teman-teman mau melamar PhD nanti tidak dengan AAS tapi dengan LPDP dan lain sebagainya. Mungkin kalau di negara lain juga banyak macamnya. Namun research proposal yang kami bahas di sini adalah research proposal yang umumnya diterima oleh profesor-profesor di Australia. At least research proposal itu harus mempunyai 8 komponen ini. Ada judulnya, ada justifikasinya. Ngapain sih aku harus neliti ini? Ngapain aku spend 4 tahun cuma waktuku untuk ini? Ngapain aku harus tiap malam sleepless cuma untuk meneliti ini?
ada research question yang benar-benar kuat, ada preliminary literature review yang nanti akan menunjukkan gapnya, ada theoretical framework sehingga kita tahu kontribusinya dari apa namanya penelitian kita itu ke ilmu pengetahuan itu seperti apa. Kita juga harus firm dulu dengan research metodologinya, punya timetable yang jelas, dan kita ada list reference. List of reference itu menunjukkan bahwa persiapan untuk membuat proposal ini benar-benar sudah dibuktikan dengan membaca referensi-referensi terdahulu. Ini beberapa template nih, banyak banget yang nanti teman-teman bisa ambil gitu. Kebanyakan dari Australia, tapi ada satu yang dari Inggris juga, dari Exeter. Jadi teman-teman monggo silahkan kalau misalnya nanti mau diambil gitu ya. Sekarang ada beberapa seperti tadi yang disampaikan, ada eh, berbagai macam apa namanya research proposal gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti beasiswa AAS, research proposal ini bisa kalian submit sebagai other dokumen, tapi di research proposal detail di sectionnya nanti cuma 1.000 karakter ini tantangan, tapi jangan khawatir dengan 1.000 karakternya itu, teman-teman bisa submit yang full version sebagai other dokumen. Kalau misalnya peraturannya nanti nggak berubah ya. Nah, ini yang dikomenin oleh tim JST sebelumnya dari teman-teman sebelumnya. Kurang yang kurang-kurang ini kalau bisa cuma kurangnya orang lain ya. Jangan sampai ini adalah kekurangan apa namanya? Kekurangannya kita nanti gitu. Jadi kandidat provide no background of literature, unable to determine neither the research question nor how finding dan lain sebagainya. Concernnya cuma ke metodologi fokus gitu, tidak secara rasional meyakinkan mereka value of purpose tadi. Nah, nomor 5 itu saya dulu mengkuantifikasinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu worth it nggak sih penelitianmu itu? Kan ada misalnya penelitiannya, saya waktu itu mengkuantifikasinya dengan uang gitu. Jadi kalau misalnya penelitian saya itu saya ngomong saat ini suku bunga surat berharga negara itu sekitar 6-7%. Kalau misalnya penelitian saya itu bisa menurunkan 0,1% saja, itu dikalikan 8 triliun rupiah. 0,1% dikalikan 8 triliun rupiah itu udah sekitar 80 triliun gitu. Jadi itu rasional dari bahwa studi saya itu benar-benar worth it untuk dikasih duit gitu. Karena ingat ketika teman-teman berjuang untuk PhD, teman-teman itu berjuang untuk mendapatkan beasiswa senilai 6-7 miliar ya. Jadi benar-benar make sure bahwa proposal kalian tuh layak dikasih duit 6-7 miliar itu. Jangan cuma apa namanya proposal yang ya bisa dikerjakan dari Indonesia saja atau tidak worth it untuk itu gitu. Nah, ini juga yang lain beberapa komen mereka. Ingat semoga ini cuma komen dari JST untuk proposal sebelumnya, jangan sampai itu komen untuk proposal kita. Nah, sekarang strukturnya yang pertama title, judul. Judul itu harus clear, kemudian succinct, kemudian informatif, dan harus narrow teman-teman, jangan terlalu general. Penelitian tentang alkoholisme di Indonesia, salah satu contohnya yang di sini seperti itu. Jadi kalau teman-teman nomor 1 sampai 4 kira-kira mana yang bukan judul penelitian yang proper? Nomor 1 sampai 4 mana yang bukan judul penelitian yang proper? Yo, mungkin di type aja langsung di chat box bisa. Silakan dipilih, ada 4. Nomor 2 benar sekali. Nomor 2 ini terlalu general gitu ya. Sustainability, corporate, social responsibility. Mau 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 dibawa kemana gitu. Mau mau neliti tentang angle apa dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai membuat judul itu terlalu general. Teman-teman harus benar-benar membuat judulnya itu narrow, fokus gitu ya. Fokus untuk beberapa pengatasan masalah yang nanti teman-teman akan sampaikan di form nanti. Nah, beberapa hal yang harus kita consider ketika kita memilih topik adalah kita harus subjeknya itu benar-benar interest
interest kita, interestnya supervisor, dan juga berhubungan dengan interestnya organisasi yang ada di Indonesia. Interest kita benar-benar harus menarik minat kita, teman-teman, karena kita akan meluangkan 4 tahun waktu kita nanti meneliti hal tersebut. Jangan sampai kita meneliti sesuatu yang tidak menarik bagi kita. Jadi 4 tahun itu benar-benar, wah ini bakal menjadi cinta kedua saya lah setelah cinta saya kepada istri saya. Jadi benar-benar harus saya senang banget dengan hal itu. Kemudian topiknya ini juga harus jadi minatnya supervisor gitu. Itulah tadi kenapa mencari supervisor itu penting. Jadi benar-benar harus berjodoh. Saya suka, supervisor juga suka gitu. Jadi nanti tiap kali diskusi itu ada aja masukan, ada aja hal-hal baru yang mungkin akan kita explore gitu. Karena kalau misalnya tidak tidak ketertarikannya itu tidak dua-duanya, tidak dua arah itu, ya akan susah untuk untuk menjaga hubungan selama 4 tahun itu. Kemudian topik of interest to nation dan national agenda karena ini sesuai dengan apa namanya pilar prioritasnya AAS gitu ya, pilar prioritasnya AAS. Tapi jangan berkecil kalau misalnya tidak sesuai dengan pilar prioritasnya AAS. Karena pada saat itu saya tiknya others karena saya nggak yakin banget ini sebenarnya di pilar mana sih, sehingga saya tik others dan itu hasilnya saya tetap diterima gitu ya. Kemudian choose subject for which wide range of source material is readily available. Jangan benar-benar yang masukin ruang baru gitu ya. Karena kalau misalnya masukin ruang baru sama sekali itu mungkin agak kesulitan kitanya gitu. Termasuk nyari supervisornya tadi. Kemudian need to able to find source and topic, just the ya berbagai syarat yang luar biasa lah. Tapi dari sini yang paling saya utamakan adalah pilih nomor satu itu teman-teman. Pilih subjek yang benar-benar interest kepada kita, supervisor dan Indonesian organization. Contoh general dan neurotopik tadi teman-teman sudah bisa menjawab yang nomor dua. Jadi contohnya kalau alkoholisme itu general banget, cause of alcoholism itu lebih narrow, tapi belum terlalu narrow banget ya. Misalnya cause of alcoholism di anak usia berapa, di misalnya narkotika, efek narkotika di penggunaan remaja, lebih dalam lagi remaja yang dalam juvenil gitu di tahanan tahanan anak-anak dan lain sebagainya itu mungkin akan lebih menarik mereka gitu. Nah, Headers about how to identify topic ini berbagai macam caranya, tapi paling penting bagi saya adalah ketertarikan kita tadi. Kemudian masalahnya topiknya itu benar-benar adalah topik yang kita kuasai, teman-teman. Topik yang kita kuasai karena oke, sepanjang jalan nanti kamu akan lebih menguasai topik tersebut, tetapi pada saat wawancara dengan joint selection team, penguasaan kita terhadap topik itu akan menjadi mata pedang yang menguntungkan kita gitu ya. Mata pedang yang menguntungkan kita. Jadi saya menyarankan banget topiknya adalah topik yang benar-benar kita tertarik dan kita kuasai. Nah, sekarang kita justifikasi nih. Kalau sudah tahu topiknya, ngapain sih kita akan menghabiskan 4 tahun kita itu untuk meneliti hal tersebut gitu ya. Provide a brief introductions that outline the research problem, issue, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya akan langsung loncat ke sini, kita akan mencoba membuka, untuk menjustifikasinya itu kita akan mencoba membuka dengan, dalam tanda kutip, paragraf pembuka yang bombastis gitu ya. Kalau aku nggak melakukan ini, people akan meninggal loh. People is more dying in the hospital than at home gitu. Ini mungkin bagi teman-teman yang di kesehatan gitu ya. Terus kalau misalnya saya tidak meneliti tentang kemacetan di Jakarta ini ekonomi kita akan kos miliaran loh, atau triliunan gitu. Jadi teman-teman bukalah dengan suatu kalimat yang benar-benar bombastis gitu. Atau dan itu harus didukung dengan yang di sini nih teman-teman. Statistik shows. Jadi jangan cuma start pembukaan yang bombastis, tetapi juga dengan data yang mendukung, teman-teman. Jadi tidak cuma pembukaan yang bombastis, tetapi data yang mendukung gitu. Kalau misalnya itu kan cuma pemikiran teman-teman aja gitu, kalau cuma pakai kata-kata bombastis. Tapi kalau statistik source itu mungkin akan berbeda gitu. Kamu ini yang nomor 2 dan 3. Nah, kemudian kita ke research questions.
Research question itu harus related kepada pertanyaan kita, harus bisa dijawab dengan yes atau no. Jadi research question itu harus bisa dijawab dengan yes atau no. Oh, ini tidak harus dijawab dengan yes atau no ya, tidak harus dijawab dengan yes atau no. Kalau research question must connect with justifications yang nomor dua tadi, kemudian harus berhubungan dengan data juga. Kemudian coba kita coba misalnya buat research question itu yang benar-benar berhubungan dengan topik dan judul kita tadi karena hal itu akan yang paling gampang. Minimal satu satu apa namanya satu tesis itu menjawab dua atau tiga research questions gitu. Preliminary literature review. Literatur review itu akan penting banget untuk membuktikan bahwa oh bener ya ada gapnya di sini. Adakah teman-teman di sini yang sudah familiar dengan systematic literature review? Adakah yang sudah familiar dengan systematic literature review? Adakah yang sudah familiar dengan systematic literature review? Belum ada? Tangan atau React kalau yang sudah ada, Eh, yang sudah familiar. Belum, kalau misalnya belum Belum. atau baru belajar, jadi teman-teman kalau misalnya di Google Scholars itu banyak banget systematic literature review. Systematic literature review itu artinya apa? Dia menyarikan literatur-literatur di bidang tersebut, di research question tersebut selama beberapa periode. Nah, teman-teman bisa memulai apa preliminary literature review itu dari nyari systematic literature review di bidang tersebut. Jadi teman-teman coba misalnya saya systematic literature review in investment behavior gitu. Saya coba cek itu apa saja yang sudah diteliti sama orang-orang. Nah, dari situ saya akan menemukan celah loh. Oh, ternyata yang meneliti tentang ini sedikit banget. Kalau saya di penelitian saya yang meneliti tentang apa namanya investment fraud dan collectivism untuk sebagai apa namanya sebagai pertimbangan untuk berinvestasi itu sedikit banget sehingga itu akhirnya saya gunakan sebagai justifikasi di nomor dua maupun di literature review untuk lebih meyakinkan JST. Oh, belum ada loh orang yang meneliti ini, jadi saya harus meneliti ini duluan sebelum yang lain melakukan gitu. Nah, kalau apa namanya eh bisa teman-teman itu menggunakan yang nomor 4 ini, use major journal gitu. Jadi di Google Chrome itu ada add-on untuk mendeteksi di Google Scholar itu jurnalnya itu kategori Q1, A, B atau bahkan dia tidak non-index jurnal gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah di situ. Jadi cari yang kualitasnya terbaik sehingga oh benar-benar tidak ada orang yang penelitiannya dimuat di jurnal terbaik untuk bidang tersebut gitu. Nah, hindari menggunakan textbook sebagai bagian dari literatur review dan beberapa hal yang ada di sini. Sekarang ke theoretical framework. Theoretical framework, teman-teman di sini kan sudah ada ya teori-teori dasar di bidang kita masing-masing gitu. Nah, theoretical framework ini nanti akan menunjukkan bagaimana kontribusi kita kepada teori tersebut gitu. Kemudian kita bisa mengadopsi eh, pendekatan yang bisa kita gunakan di teori tersebut juga sekaligus mengadopsi pendekatan untuk mengidentifikasi apakah ada gaps di theoretical tersebut gitu. Oh, ternyata teori dulu itu cuma menganalisis tiga variabel ya. Tapi kok dengan perkembangan zaman sepertinya variabel nomor ini bisa gitu. Misalnya teori-teori ekonomi yang lama mungkin tidak terlalu mengkuantifikasi digitalisasi ya. Sementara sekarang digitalisasi itu masif banget, informasi itu masif banget, terbuka banget sehingga teman-teman bisa memasukkan itu misalnya. Atau kita coba try to find an existing in your literature that will guide you in your research dan lain sebagainya. Theoretical framework ini seiring berjalannya waktu nanti teman-teman akan dikenalkan konsep epistemologi,
dan lain sebagainya oleh supervisor, tetapi di awal-awal sini cukup dengan mengetahui teori-teori dasar di field teman-teman yang akan coba teman-teman kembangkan atau coba teman-teman lihat gap yang belum diteliti oleh si pencetus teori tersebut gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah proposed research methodology. Research methodology ini gampang susah ya gitu ya. Jadi teman-teman banyak banget yang apa namanya kasarnya fail ketika ditanya cuma untuk simbol-simbol gitu. Misalnya sebagai bagian dari metodologi ini, kamu nanti akan menggunakan data primer atau sekunder gitu. Tidak semua orang memahami apa itu data primer, tidak semua orang memahami apa itu data sekunder. Kamu mau menggunakan kualitatif atau kuantitatif atau mix method. Kemudian kalau kualitatif seperti apa, kuantitatif seperti apa, mix method seperti apa, bagian dari respondenmu berapa dan lain sebagainya. Research metodologi ini benar-benar adalah hal yang pada saat wawancara saya kurang tahu dengan pengalamannya orang lain, tetapi bagi teman-teman yang saya pas ngobrol di Bali, banyak banget yang apa namanya ngobrol seputar ini juga. Jadi research metodologi ini adalah benar-benar part yang benar-benar dihajar oleh tim-tim JST, teman-teman. Jadi mereka benar-benar memastikan kita yakin bahwa kita benar-benar firm terhadap research metodologinya. Kamu itu udah punya bayangan, aku pengen ngasih kamu duit 6 miliar itu bayangannya, kamu akan gunakan ini seperti apa? Menelitinya seperti apa sih, teman-teman? Proposal kita itu adalah living document seperti tadi disampaikan di awal. Nanti akan research metodologi sendiri itu akan berubah sepanjang perjalanan kita PhD. Tapi ketika kita membuat proposal, kita benar-benar harus yakin mau menelitinya itu seperti apa. Oh, oke, di kasus saya pengen meneliti investment behavior, saya akan menggunakan mixed method. Mixed methodnya adalah saya akan mengolah data sekunder. Data sekundernya saya dapatkan dari penyedia data seperti Bloomberg, Refinitiv, CIC, dan lain sebagainya. Dari situ akan saya olah kira-kira apa yang membuat apa namanya hole-nya atau miss-nya. Kemudian dari data sekunder itu saya akan turunkan ke data primer. Saya akan membuat survei kepada masyarakat. Ada dua kelas. Yang pertama investor saya, yang kedua adalah calon investor saya. Di sini tadi ada Mas Helmi. Investor saya akan saya tanya tentang pertanyaan bla bla bla, calon investor saya akan saya tanyakan tentang bla bla bla. Dari situ saya akan mengambil kesimpulan. Namun, itu akan saya kombinasikan dengan kualitatif method. Kualitatif metodenya saya akan mewawancara beberapa orang. Beberapa orang ini nanti kesimpulan wawancaranya akan saya teliti dengan en vivo, dengan segala macamnya. Hal-hal detail seperti ini waktu itu menunjukkan, oke, kamu dulu masternya by coursework, tidak mempunyai research komponen, tapi ternyata kamu paham ya bagaimana cara meneliti. I give a bet, I will give you this scholarship, hopefully you success. Itu yang harus kita yakinkan kepada mereka, teman-teman. Jadi selalu ingat pada saat kita wawancara, pada saat kita membuat riset proposal, kita itu jual diri loh. Kita itu jual diri. Jadi anggap itu apa sih yang pantas mereka membeli kita dengan kalau master mungkin sekitar 1 sampai 3 miliar, kalau PhD sekitar 6 sampai 7 miliar. Apa sih yang pantas value dari kita itu yang pantas mereka berikan sehingga mereka mau memberikan uang tersebut. Jual diri kita, teman-teman. Apapun kemampuan terbaik itu keluarkan gitu. Nah, sekarang research metode itu seperti itu. Beberapa hal yang di sini sudah saya sampaikan yang tadi ya. Kualitatif, kuantitatif, mixed method. Ada keuntungannya, ada kelemahannya. Jadi kita harus benar-benar memahami beberapa metodologi di seperti ini. Contoh kalau kualitatif itu kalau kita observasi, interview, etnografi, study, focus group. Khusus untuk etnografi, teman-teman harus meyakinkan lebih ya karena untuk masuk ke misalnya masyarakat adat atau masyarakat yang terpinggirkan itu tidak gampang gitu ya. Jadi termasuk etnografi ini tidak gampang meyakinkan JST, tidak gampang juga nanti ketika meyakinkan tim etik di universitas gitu ya. Jadi ada teman kami yang penelitiannya itu tentang apa namanya?
tentang pekerja seks komersil di lokalisasi-lokalisasi. Dia mendapatkan grant untuk membayar PSK tersebut di wawancara. Tapi bagaimana meyakinkan grant itu tidak disalahgunakan, jangan sampai transaksinya transaksi dari wawancara malah ke transaksi seks ya. Itu hal-hal tersebut yang harus diyakinkan. Jadi kalau misalnya teman-teman etnografi itu nanti agak susah meyakinkan JST dan agak susah juga meyakinkan tim etik di universitas. Nanti mungkin teman-teman sembari berjalannya waktu akan tahu apa itu etik di universitas gitu ya. Research dan timetable ini firm juga sebaik emang kenapa sih research plan dan timetable bikinnya gampang tetapi kata saat menjelaskan jelaskan dengan raut muka yang benar-benar memberikan orang ini benar-benar firm ya benar-benar time udah tik 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 1 jam dia nggak bakal telat dan selain sebagainya punya mitigasi mitigasi risiko jadi ketika research plan dan timetable ini tunjukkan mitigasi risiko di setiap titik krusialnya. Kalau saya tidak bisa mencapai ini, apa yang akan saya lakukan? Kalau saya tidak bisa mencapai ini, apa yang saya lakukan? Itulah titik-titik krusial yang bisa kita jelaskan di research plan dan timetable itu. List of reference, konsisten ini kalau misalnya pakai Harvard ya Harvard terus, pakai pakai apa ya apa terus, pakai Chicago ya Chicago terus, gampang banget. Kalau teman-teman sudah mempunyai Mendeley, sudah mempunyai EndNote ya mungkin nggak akan ada masalah. Tetapi kalau belum, kalau misalnya pakai manual ya yang konsisten, nggak ada error, hati-hati. Kemudian tadi ikutin well known style Harvard apa sama Chicago misalnya. Jurnal artikelnya look at journals your source is publishing in you may be copy the style. Nah, ini mungkin personal tipsnya yang diberikan oleh tim pengajar waktu research apa namanya writing proposal ini. Research proposal ini harus kata-kata kita sendiri. Artinya apa? Artinya itu menunjukkan bahwa kita itu mengerti bahwa eh, kamu itu benar-benar mengerti masalahnya. Kamu mau mengerti masalah. Terus kalau misalnya sudah baca-baca jurnal, jangan hanya paraphrasing. Jangan hanya paraphrasing, tapi benar-benar disarikan. Kemudian tunjukkan bahwa kamu benar-benar bisa interpretasikan apa yang disampaikan oleh penulis gitu ya. You're not being overly descriptive in explaining the key finding. Nggak usah, yang singkat-singkat aja, nggak terlalu do not quote large part of paper that you are reading. Selalu apa namanya sampaikan dengan kata-kata kita sendiri. Itu slide terakhir dari saya hari ini, Mas Helmi. Looking forward for the discussions with the participants in this forum. Oke, thank you so much. Makasih banyak Mas Haji. Eh, ini ya padat banget ya. Dan ini betul-betul sangat-sangat apa ya? Kalau dari saya sendiri yang master tapi bukan research ya, bukan by research, memang ada sedikit pengalaman riset ini membantu sekali bagaimana nanti untuk menyusun, terutama research timetable dan research plan itu, yang mana saya sendiri juga bakal agak berantakan di situ terus terang. Oke, teman-teman yang lain mau ada pertanyaan, dipersilakan resen dulu. Yang mau resen dulu silakan. Eh, Seingat saya kayaknya ada satu yang sementara lagi ada proyekan kayak gitu ya, riset juga. Mungkin bisa ada unek-uneknya mungkin mau disampaikan atau mau ditanyakan silakan. Silakan resign dulu, nggak masalah. Ini mumpung Mas Haji lagi di sini nih. Ini three times back to back Australia Award ini. Wih, jago banget. Wih. Yo, belum ada? Yakin belum ada? Waduh, bahaya ini. Oke, kalau belum ada dari saya Mas Adi ya, ini mungkin pertanyaan trivial sih. Ada beberapa dari saya nih. Sambil nungguin teman-teman lain, siapa tahu mereka mau menanyakan ya. Ya, ya, Mas. Pertanyaan pertama dari saya itu mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi apa sih alasan kenapa nggak boleh menggunakan textbook gitu loh di dalam literatur review? Tuh. Oke, sebagai alasannya, jadi textbook itu secara akademis dia tidak melewati proses yang dilakukan oleh apa namanya, Mas, jurnal artikel gitu ya. Jadi kalau Hmm, hmm. jurnal artikel itu
ada reviewer, ada editor. Kalau Hmm, textbook itu kebanyakan cuma ke editor aja, jadi cuma hmm, mengedit kata-kata dan lain sebagainya. Tapi hmm, reviewer yang benar-benar concern apakah pengambilan datanya ini benar, metodologinya benar dan lain sebagainya itu langkah-langkah tersebut itu tidak ada di textbook gitu. Atau hmm, mayoritas textbook ya, mungkin ada satu dua textbook yang ada di situ, tapi mayoritas textbook tidak seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, textbook ini biasanya meskipun terbitan terbaru, tetapi dia edisi kesekian gitu ya. Misalnya buku akuntansi itu dari dulu atau misalnya edisi buku fisika ya. terakhir. Fisika itu dulu teman-teman apa namanya? Teman-teman SMA mungkin pakai Martin Kangenan ya di mana-mana gitu ya. Tapi Hmm, 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 edisi kesekian yang perubahannya cuma mungkin gambarnya atau apanya. Sementara ilmu pengetahuan itu evolve hmm, apa namanya berkembang terus gitu ya. Jadi itulah kenapa textbook itu dihindari ketika kita membuat apa namanya literatur review. Tapi hmm, hmm, textbook bisa kita gunakan juga untuk membangun tadi yang di apa namanya yang di frameworks, theoretical hmm. frameworks ya. Karena biasanya teori-teori besar itu selalu eh, ada apa namanya? Ada Dibutuhkan buku-buku gitu yang ya. dibukukan gitu. Oke, Gitu. oke, siap, siap. Oh, ini dia, Mbak Khoiri sudah ingin bertanya. Silakan, Mbak. Terima kasih ya atas informasinya. Saya juga sebenarnya lagi pusing juga menggambarkan penelitian ya. Sebenarnya pertanyaan saya lebih ke gini kan. Dulu waktu saya Mbak, penelitian di mohon maaf, Jepang, suaranya agak mendem, mungkin agak di mikrofonnya agak deketin lah gimana. Suaranya agak mendem, kecil soalnya. suara saya kedengeran? Oke, udah, Sekarang lebih lebih baik. baik. Nah, nah, kemarin kan saya sebelumnya pernah jadi research student ya di Jepang dan saya kepikiran dua hal. Apa perbedaan konseptual framework dengan theoretical framework ketika kita melakukan penelitian? Apa Mbak Karena perbedaan theoretical framework? konseptual framework sama theoretical framework karena waktu saya melakukan penelitian kan saya lebih sering menggunakan theoretical framework sedangkan dalam beberapa sesi profesor saya itu pernah menjelaskan akan lebih baik menggunakan konseptual framework seperti itu karena saya Hmm, penelitiannya ke arah sosum pendidikan seperti itu Iya. ingin mendapatkan insight aja untuk materi seperti itu. Oh oke. iya. Kalau yang selama ini kami pahami ya Mbak ya dari perbedaan dari kedua hal tersebut, kalau theoretical framework itu kan biasanya teori-teori yang sudah well established gitu ya, yang sudah well established. Misalnya kalau di bidang saya itu meneliti tentang investor behavior, ada theory of client behavior, jadi sudah established gitu. Tapi kemudian dari kalau conceptual framework saya menyarikan dari berbagai macam paper. Oh, ternyata kalau misalnya tadi yang theoretical framework itu cuma ada tiga hal yang mungkin berpengaruh untuk pengambilan keputusan investor. Tapi ternyata sudah banyak banget nih penelitian-penelitian lain yang oh ternyata hal ini juga berpengaruh, hal ini juga berpengaruh, hal ini juga berpengaruh, hal ini juga berpengaruh. Itu yang kita konseptualkan, Mbak, yang kita konseptualkan sehingga menjadi kayak rasional baru gitu outside of this theoretical itu ada konsep-konsep lain yang mungkin bisa menjadi masukan yang bisa dipertimbangkan di teori tersebut atau itu merupakan cabang dari teori tersebut yang bisa kita teliti lebih lanjut. Mungkin perbedaan garis besarnya seperti itu sih, Mbak Koiri. Ya, Iya, Mbak, terima gimana? kasih. Siap, Mbak. Iya, jelas. Saya masih Hmm, pusing di bagian situ soalnya. Iya, siap, oke, Mbak. oke, oke. Ada lagi? Yo, yo, yang mau nanya silakan. Oke, Mbak Katnya silakan. Iya, selamat sore Mas Aji, Ya, Kak Mbak. Hel, dan teman-teman semua. Saya mau bertanya, meskipun saya master by coursework ya, apply-nya nanti, cuman saya mau bertanya tentang kemungkinan ke depannya mungkin kalau mau nyari PhD gitu. Salah satu tadi contohnya kan, bila mana kita nggak punya terlalu banyak pengalaman research, kita bisa mengajukan isu yang mendesak gitu. Nah, Heeh. kategori atau indikator kita bisa dinilai, oh ini membawakan isu yang mendesak atau permasalahan yang mendesak itu sebesar apa ya? Karena di Master by Coursework pun sebenarnya kita kan harus menampilkan isu juga nih, Mas. Iya. Gitu. Jadi Sejauh mana mendesak itu gitu. Terima nah, kasih.
Jadi kalau misalnya saya sampaikan tadi, saya itu mengkuantifikasi eh, worthy dari penelitian saya itu ke mata uang gitu ya Mbak ya. Mungkin pendekatannya yang lain, teman lain mungkin berbeda ya. Kalau saya kan karena saya meneliti investor behavior, bagi saya hipotesisnya semakin banyak orang membeli, berarti demand atas surat berharga negara. Saya kerja di Kementerian Keuangan, tugasnya jualan utang Mbak. Jadi semakin banyak orang yang membeli surat berharga negara, itu rate utangnya atau suku bunga yang kita berikan itu akan semakin rendah. Semakin rendah suku bunganya, berarti negara bisa menghemat sekian triliun gitu. 0,1% aja itu dikalikan dengan outstanding utang kita yang sekarang 8.000 triliun, Mbak. Jadi sangat sangat besar sekali gitu. Nah, kalau dari terminologi AS, nanti Mbak Agnya nggak tahu S3-nya pakai beasiswa apa, tapi kalau dari terminologi AS itu kan S3 itu kan diberikan kepada dosen, peneliti, atau pembuat kebijakan. Jadi pembuat kebijakan itu intinya gini, kalau saya benar-benar penelitian itu saya aplikasikan, saya itu ada di tempat yang tepat gitu loh untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut. Hal-hal seperti itu yang bisa Mbak Atnya tulis di justifikasi atau di proposal AAS. Oh, kalau aku meneliti ini, aku bisa menaruhnya di sini. Aku akan berbuat ini dan lain sebagainya gitu. Kalau dosen ya sudah pasti dan peneliti sudah pasti kontribusi ke ilmu pengetahuan ya. Kalau bagi kami PNS tulen tanpa background penelitian yang kemampuan penelitiannya itu sebelumnya itu Nero, kami itu harus menjual dari sisi apa gitu. Oh, kalau orang lain membuat ilmu pengetahuan ada ya bisa jadi cuma jadi buku. Tapi kalau aku itu bisa buat ini jadi peraturan, aku bisa jadi kebijakan, aku bisa jualan surat utang dengan strategi yang berbeda. Terus bagaimana suaraku itu didengar aku sampaikan mekanisme-mekanisme di keuangan, hal seperti itu yang harus kita kita berikan lebih pada saat kita jual diri tadi itu Mbak Atnya. Gimana Kak? Udah cukup menjawab kok, Kak. Oke, Makasih. siap. Ngomong-ngomong surat utang, hati-hati pinjol ya. Nanti dikiranya pinjol. Waduh. Enggak. Oke. Yang tadi Arif ya. Kak Arif sempat angkat tangan. Mau nanya, silakan. Boleh Kak. Ya sebelumnya terima kasih Mas Ajik atas pemaparannya. Jadi saya juga berencana ngambil Master by Coursework, Mark. Cuman mungkin kalau tidak salah itu kalau misalkan mau lanjut PhD itu harus ada nilai minimal ya untuk bisa ngambil mini tesis. Mungkin bisa dijelaskan teknisnya seperti apa Mas biar bisa misalkan biarpun coursework tetap bisa jadi kandidat yang ideal dan selama perkuliahan itu bisa di ACC gitu. Yang Oke. kedua Mas terkait pemilihan supervisor. Saya tadi kepikirannya ketika misalkan calon supervisornya itu punya banyak prestasi, banyak jurnal, itu pasti banyak juga yang mau jadi calon muridnya gitu. Artinya Hmm. persaingan pasti ketat. Nah, itu Hmm. pertimbangannya seperti apa, Mas? Kemudian kan tadi kalau tidak salah dari Mas Ajik dapat 5 calon supervisor ya. Iya. Nah, itu kemudian dari 5 itu pertimbangannya seperti apa? Akhirnya firm milih satu supervisor yang akhirnya diteruskan sampai sekarang. Seperti itu. Terima Oke. kasih, Mas. Oke, pertama yang tadi tentang nilai minimal, jadi ada 2 nilai minimal yang akan kita bahas di sini, Mas. Nilai minimal untuk bisa tesis atau mini tesis, itu masing-masing university ada requirement-nya tersendiri gitu ya. Kalau di Flinders sendiri, pada saat saya master, requirement-nya adalah mendapatkan nilai minimal distinction di beberapa mata kuliah gitu. Jadi ada mata kuliah yang ada nilai minimalnya. Tidak semua mata kuliah harus bagus, tetapi di mata kuliah ABC biasanya sih itu yang mandatory ya, yang apa, yang core-nya gitu, itu harus mendapatkan nilai yang bagus. Beda university mungkin beda peraturan ya, jadi aku nggak bisa menjawab kalau misalnya Mas Arief di universitas di Uni Adelaide atau di manapun, atau aku nggak bisa menjawab. Kalau dari Flinders sendiri adalah untuk mengambil tesis atau mini tesis itu ada standar minimal di beberapa mata kuliah pre-nya. Itu sudah ada begitu kita masuk begitu kita masuk di rencana studi itu untuk mengambil mini tesis itu sudah ada peraturannya, Mas. Jadi tidak usah khawatir. Nah, yang nilai minimal yang kedua adalah nilai untuk apa namanya? Daftar AAS. Jadi untuk daftar AAS itu ada nilai minimal juga kan? Untuk PhD minimal IPK-nya 3 disetarakan dengan apa namanya? IPK 4 ya, karena IPK di Australia itu 7 dan masing-masing state
nilainya beda. Nilainya beda. Jadi misalnya SD di tempat saya itu startnya dari 85, di Victoria itu startnya dari 80. Jadi masing-masing state beda. Jadi ketika kita konversi pakai Dikti mempunyai apa namanya website yang bisa mengkonversi itu meskipun berbayar, eh, itu harus minimal 3. Jadi dua standar nilai itu yang harus kita penuhi, Mas. Standar untuk apa namanya bisa tesis, standar untuk bisa daftar AS nantinya. Itu. Terus saya mempunyai 5 calon supervisor gitu ya. Yang ketiga dari Flinders, yang apa namanya? 2 dari universitas lain itu dari Curtin di Perth dan dari Griffith di Gold Coast ya. Kayaknya dia di kampusnya yang di kampus Gold Coast. Waktu itu karena istri saya pengennya baliknya ke Adelaide, jadi yang Flinders yang menang. Jadi yang 2 udah saya eliminasi, yang mengeliminasi istri ya. Saya cerita apa adanya, jadi saya nggak milih, saya nggak memilih, nggak ini. Dari 3 dosen Flinders, pada saat itu saya ngobrol dengan kebetulan 3 orang ini ada mantan mahasiswanya semua di angkatan atas saya. Ada kakak-kakak kelas kami yang di apa namanya yang pernah dibimbing oleh ketiganya ini. Jadi dari 3 ini saya ngobrol sama kakak-kakak kelas kami, kira-kira mana sih yang terbaik dari saya. Nah, saya memilih namanya Profesor Gary Redmond. Itu adalah satu-satunya profesor yang membeli saya nilai pas pada saat saya master, nilai paling rendah tuh. Tapi saya justru milih dia. Karena Profesor Gary Redmond itu standarnya tinggi, dia attention to detailnya wah, eh, bener-bener pushing mahasiswa ke limit. Jadi untuk orang yang basic penelitiannya rendah seperti saya, yang sudah mempunyai keluarga, gampang terdistraksi kemana-mana, dia adalah profil yang tepat gitu. Jadi saya dengan kesadaran diri sendiri saya menyerahkan untuk dibantai ke Profesor Gary Redmond gitu ya Mas ya. Jadi itu berdasarkan pertimbangannya seperti itu. Kemudian lagi dia jadi penelitian saya cross section, dia supervisor utama saya, 2 supervisor dari public policy, backgroundnya dia sosiolog karena saya lebih pengen memahami manusia, dan 2 yang lainnya dari ekonom gitu. Jadi bener-bener eh, pertimbangan kalau milih milih supervisor itu milih jodoh itu keyakinan ya kayaknya ya Mas Arif ya. Oh ini bakal cocok deh kayak sama saya. Ini bakalan anu sama saya gitu ya. Jadi dengan segala plus minusnya saya memilih Profesor Gary Redmond untuk menjadi apa namanya supervisor utama saya gitu. Itu seperti itu dulu pertimbangannya. Jadi 2 yang mengeliminasi istri, 2 yang mengeliminasi saya, Mas. Gimana Kak Arif? Jawabannya Mas Aji sangat jujur dan mantap. Saya mengakui mantap Iya. banget. Iya Mas. Saya kepikiran satu lagi Mas. Ketika misalkan Ya, kita silakan. mengambil master by coursework, tapi itu full coursework tanpa mini tesis, apakah tetap berpeluang untuk lanjut PhD atau tidak ya Mas? Saya buktinya, saya full coursework, saya bisa PhD. Oh, Sudah ada living proof-nya berarti ya, yang lagi bicara sekarang ini. Jadi bisa atau tidak pasti harus bisa. harus terbit jurnal gitu ya Mas? Saya nggak pernah menerbitkan jurnal, jadi saya pakai yang Hmm. portofolio tadi. Karena saya bisa kalau saya nggak tahu ya pertimbangan JST itu seperti apa, tetapi pertimbangannya saya membuat diri saya worthy itu saya mengambil bahwa oh saya itu policy maker. Jadi kalau kamu ngasih beasiswa ke saya itu nggak cuma akan isi knowledge gap, saya nggak cuma akan membuat suatu tesis yang bisa disubmit, tetapi tesis tersebut bisa saya implementasikan gitu. Aku nggak tahu pertimbangan mereka, kan mereka nggak pernah ngomong ya Mas, tapi dari berbagai wawancara yang ketika mereka ngejar aku terus itu seperti itu kayaknya pengalaman saya, oh kayaknya mereka memberikan beasiswa ke aku itu karena aku bisa mengimplementasikannya. Mungkin mungkin aku nggak, ini baru dugaan kenapa mereka memilih saya ya. Gitu. Jadi sebagai cerita, harusnya wawancara PhD itu cuma 1 jam, tetapi pada saat saya itu 1 jam 25 menit karena kebetulan yang setelah saya itu berhalangan hadir karena sakit, jadi harus harus wawancaranya ditunda atau malah diundur ke Bali gitu ya.
Jadi mereka mempunyai banyak waktu untuk menghajar saya di bagian itu. Dua hal yang benar-benar mereka kejar banget itu pada saat itu di metodologi sama di gimana saya mengimplementasikannya. Jadi kesimpulan saya seperti itu. Itu Mas Arif. Terima kasih banyak Mas penjelasannya. Siap. Oke, jadi jangan ragu ya, Kak Arif ya. Sekalipun nanti sekiranya dapat coursework sekalipun dia nggak usah ragu, aman pastinya. Iya, Dan Tapi ngomong-ngomong, mm-mm. Tapi sekarang di Australia ini kayaknya penerima beasiswa AAS ataupun penerima beasiswa lain itu demografinya itu beda banget dengan zaman saya mengambil master ya. Jadi dulu waktu saya zaman ngambil master itu zaman AAS ya, demografinya itu banyak keluarga muda gitu Mas Arif ya. Jadi banyak keluarga muda yang oh, kita kuliah ke Australia sambil liburan bareng keluarga yuk gitu. Jadi kita ngambil slow living lah. Aku bukan manusia ambis juga waktu waktu apa zaman zaman master gitu. Seperti saya sampaikan tadi, saya mendapatkan nilai pas. Jadi nilai pas itu standar lulus paling rendah di Australia gitu. Nilainya itu dari 50 sampai ambis-ambis banget gitu. Nah, sekarang beda banget nih demografinya yang keterima AS. Sekarang itu banyaknya anak-anak muda di bawah 30 tahun, belum berkeluarga, sehingga fokus banget mereka ke apa namanya? Ke nyari nilai bagus, bikin ini gitu ya. Nah, satu lagi tadi Mas Arif, kalau misalnya profesor itu sering nulis gimana supaya dia mau milih kita karena banyak banget juga pasti yang akan ngambil kita lah. Itu kita perlunya shout out di depan supervisor itu. Jadi Profesor Gary Redmond tuh ngasih nilai aku pas, tapi dia tahu aku secara personal. Kita sering ngobrol, sering apa namanya? Kebetulan dulu kami sama-sama perokok, jadi ngobrol di tempat merokok setelah kelas gitu ya. Kalau sekarang saya sudah berhenti, dia juga sudah berhenti pas saya di sini. Jadi dulu kami kenal secara personal. Keuntungan juga ketika nanti teman-teman di sini, aku nggak tahu ya kalau teman-teman kan banyaknya pilihnya yang universitas gede kayak UNIMEP, USIT, NU dan lain sebagainya. Universitas gede, oke, secara ranking gede, tapi di kelasnya juga gede banget. Jadi kemarin aku nonton timnas di Sydney, main-main ke Sydney gitu, ya Allah, kelas bisa ada 100 orang, bisa ini. Di Flinders nggak segede itu. Jadi kalau kita ngobrol sedikit, kita sering bertanya itu profesor notice, oh bocah yang ini yang ternyata yang minta rekomendasiku, yang minta jadi bimbinganku. Tapi hal itu kayaknya akan bakalan susah dilakukan kalau kita ngambil universitas-universitas yang gede, yang Big Eight ya kalau di Australia. Mungkin itu sedikit pertimbangan bagi teman-teman. Nah itu Kak Arif dapat info lagi tuh untuk termasuk soal pemilihan kampus ya itu strategi juga ya, Mas Haji ya. Iya, iya Salah Mas. satu ini, salah satu. Bener, saya juga merasakan hal itu karena di Murdoch kan nggak begitu terkenal ya, anggaplah sama kayak Flinders nggak begitu diminati sama terutama orang Indo. Gampang memang kita di dalam kelas nggak banyak, nggak sampai ratusan orang, nggak ada. Itu paling paling tidak masuk kelas itu hanya sekitar 20-an dan kalau aktif banget udah pasti kan notice. Itu nggak mungkin nggak akan Udah notice. pasti kenal. Dosen udah pasti tahu, iya. Jadi itu strategi juga. Jadi ya begitulah. Nah, saya apa? Kalau kata teman baik saya itu kita ikan besar di dalam kolam kecil. Nah, Jadi benar sekali. bener-bener kelihatan banget kamu clear banget di depan mata mereka. Hmm. Gitu. Hmm. Nah itu triknya. Oke, tambahan saya sedikit tadi. Kak Koiri tadi ngangkat tangan. Mau nanya lagi nambahan atau gimana? Ingin tanya kan tadi dibahas tuh tentang metodologi ketika JST itu mempresentasikan metodologinya seperti apa ya di panel seperti itu. Oke, jadi sebagai bagian dari, sebagai gambaran, ketika JST kita memang tidak boleh membawa PowerPoint, tapi kita boleh membawa kertas, Mbak. Kita boleh membawa alat peraga, jadi kertas yang disiapkan gitu. Jadi data kita siapkan, dan mereka juga sudah well prepare dengan ngeprint apa namanya proposal kita ya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mau mempresentasikan metodologi, kita harus clear nih. Kamu ngambil
apa kuantitatif, kualitatif atau mixed method atau apapun metodologi yang kamu kamu apa ambil itu justifikasinya apa. Kalau saya ketika itu ngambil mixed method. Kenapa mixed method? Pertama, justifikasinya adalah di penelitian-penelitian sebelumnya, rata-rata itu cuma ngambilnya satu saja, entah itu kualitatif, entah itu kuantitatif. Padahal keduanya itu ada kelebihan, keduanya itu ada kekurangan. Mixed method bisa menggabungkan kelebihan dan kekurangannya itu. Pintu masuknya yang saya ketok itu, tok, 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 sampai mixed method. Mixed methodnya itu seperti apa? Kan mixed method kan berarti perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif ya. Mana yang duluan yang akan aku lakukan gitu. Aku jelaskan dengan detail. Aku pertama akan mengolah data sekunder. Dari data sekunder itu akan kelihatan hole-hole-nya. Akan kelihatan bahwa investor retail itu benar-benar worthy bagi pemerintah Indonesia saat ini. Kita tidak bisa tergantung kepada apa investor asing, kita tidak bisa tergantung pada investor perbankan yang gampang banget ngambil duit dalam jumlah gede. Jadi saya harus ngambil apa namanya investor retail. Itu saya buktikan dengan kuantitatif di data sekunder. Nah, kemudian investor retail itu pengennya seperti apa? Surat utang seperti apa? Saya perlu survei dong. Itu kuantitatif yang kedua. Saya surveinya sekitar berapa? Saya ngomong bahwa investor saya itu sekarang 1 juta orang. Kalau saya saat ini membuat riset, saya ngirimkan survei ke mereka, return rate-nya itu sekitar 1 sampai 3%. Jadi 10.000 sampai 30.000. Oke, karena waktu itu surveinya pendek-pendek. Kalau surveinya panjang, mungkin akan saya kurangkan setengah sampai 1%, misalnya 5 sampai 10.000. 5 sampai 10.000 gitu. Dengan kok bisa yakin dapat 5 sampai 10.000? 5 sampai 10.000 nanti akan saya kasih pemanis, misalnya apa namanya yang beruntung mendapatkan GoPay 100.000 misalnya, dan hal itu secara etik dibolehkan, Mbak. Kok bisa meyakinkan dapat 5.000 sampai 10.000? Oh, 5.000. That's a huge number. Gimana caranya dapat 5.000 gitu? Itu saya ngomongkan. Saya akan ngasih pemanis GoPay. Saat ini saya juga perencana keuangan. Saya bagian dari Zep Finance. Di sini ada yang tahu Mbak Prita Gozi? Yang Zep Finance? Ada yang tahu? Tahu. Ya. Mbak tahu Mbak Prita Gozi, saya bagian dari itu. Saya masih mempunyai kelas di Zep sampai sekarang. Jadi beliau berkenan untuk membantu saya nanti pada saat penyebaran wawancara via Instagramnya. Instagramnya itu sekitar 200 ribuan follower dan mereka semuanya concern terhadap keuangan. Sehingga aku dengan target 10.000 itu gede tapi achievable. Nah, lanjut tuh, bisa meyakinkan aku dapat 10.000. Nah, 10.000 datanya mau diolah seperti apa? Datanya mau aku olah pakai SEM. Pakai SEM di Smart TLS, pakai metode ini. Kenapa aku milih ini? Karena dia akan bisa memberikan penjelasan tentang pathway, kenapa orang berinvestasi dibandingkan aku menggunakan apa namanya alat statistik yang lain seperti SPSS maupun R gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita jelaskan di JST, Mbak. Boleh pakai alat peraga, boleh pakai ini. Yakin mimiknya harus wah, kan dari situ saya sudah ini. Meskipun sekarang yang saya jelaskan itu sekarang udah berubah semuanya, tapi itu dulu yang saya jelaskan. Sekarang berubah semua nggak seperti itu. Dengan hasil apa mentoring dari 3 supervisor, hal itu sudah nggak seperti itu semua. Tapi ini. Nah, kemudian saya lanjut nih. Kalau sudah dapat pathway-nya dari Sam, saya masuklah kuantitatifnya kan tadi sudah saya jelaskan. Part kualitatifnya gimana? Part kualitatifnya saya akan mewawancara apa namanya? Mewawancara yang terpilih berdasarkan kelompok umur, berdasarkan demografi, berdasarkan lokasi. Jadi masing-masing orang kan mungkin di sini ada yang Gen Z, ada yang milenial. Pertimbangan untuk berinvestasi kan berbeda-beda. Ada yang niatnya aku pengen 100 juta dalam sebelum sekian tahun. Ada yang pengen untuk aku untuk biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Motif-motif dari masing-masing kelompok investor itu nanti akan saya teliti di kualitatif gitu. Jadi saya nanti mungkin akan bisa membuat produk yang sesuai dengan kemauan dari investor. Hal seperti itu Mbak Koiri yang saya sampaikan pada saat JST. Saat ini penelitiannya udah berubah sama sekali dari yang saya sampaikan itu karena
Ya dulu kan tadi saya sampaikan itu adalah hasil dari manifestasi saya yang tidak terlalu mengerti tentang penelitian. Kalau sekarang kan sudah hasil bimbingan dari supervisor yang benar-benar eh, apa kuat di penelitian ya. Jadi sekarang udah sama sekali berubah dari itu. Tapi hal tersebut, meskipun aku dulu master by coursework, meskipun aku cuma PNS biasa, oh ternyata bocah ini tahu ya caranya ngambil survei, caranya ini. Terus ketika saya ditanya untuk meyakinkan lagi, jadi JST itu pasti akan ngejar. Lagi-lagi saya itu backgroundnya anggap aja gini lah ya, kalau persaingan dengan dosen, dengan peneliti, saya itu statnya itu di belakang. Saya kena penalti stat lah ya, karena saya kan dianggap tidak mempunyai kemampuan meneliti. Bagaimana saya bisa setara dengan mereka itu mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Seperti contohnya, kalau 5.000 orang ngisi, kamu tadi kan ngomong mau dikasih GoPay. Jangan-jangan orangnya ngisinya karena GoPay, bukan karena pengen jawab survei. Gimana kamu meyakinkan jawaban yang diteliti, yang diberikan oleh mereka worth it untuk dimasukkan ke Smart PLS? Saya diberikan pertanyaan seperti itu. Jangan benar juga kan? Ternyata orangnya cuma ngisi karena GoPay-nya aja nih, bukan karena pengen pengen benar-benar bantu saya. Saya ngomong kalau saya akan memberikan inverted question di beberapa pertanyaan. Jadi misalnya kalau survei, Mbak jawab semuanya 5, 5, 5, 5, di pertanyaan X ini harusnya jawabannya satu. Karena saya inverted, saya balik gitu. Jadi tidak harus semuanya yang setuju itu di 5. Ternyata setuju itu di satu pertanyaan itu ada satu. Orang yang baca pasti akan mengirim satu. Nah, itulah data yang jawab satu itu yang akan saya olah. Kalau Mbak Koiri jadi IST, apakah akan menerima saya dengan jawaban seperti itu? Iya, paham. Menarik sekali konsepnya. Ya soalnya saya sekarang lagi menggali-gali ini kan, apa kerangka penelitian dan lagi pusing di bagian situ. Ya, terima kasih. Siap, Mbak. Oke, mungkin sorry, kayaknya internet connection nggak stabil. Apakah saya masih aman? Masih aman. Oke, kayaknya satu lagi terakhir. Ayo, siapa? Masih ada yang mau? Satu lagi terakhir sebelum saya tutup sesinya. Oke, ada. Apakah ada? Apakah ada? Tidak ada? Yakin tidak ada? Sepertinya sudah tidak ada. Oke. Dengan demikian, saya menutup sesi tanya jawab ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Aji untuk pemberian materi di siang hari menuju sore hari ini ya. Di berapa Siap. di Perth ya, waktu Indonesia Tengah. Em, Sekali lagi saya ucapkan semoga sukses di penelitiannya, sehat selalu, terutama ini nanti Amin, mau amin, Lebaran amin. kan, jadi tetap semangat puasanya untuk teman-teman yang berpuasa juga, tetap semangat. Dan itu saya dari saya. Iya, seperti yang sudah ini ya, seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, akan ada dua orang yang ini ya, nanti kami bantu untuk proofreading esai mereka. Jadi akan kami sudah berpikir ada dua orang, ada dua nama, dan akan disampaikan oleh founder kita, Mbak Novi. Dipersilakan. Ya, sebenarnya tinggal disampaikan Mas Helmi ya, tapi ya sudah karena sudah dilemparkan kepada saya. Jadi seperti yang disampaikan di awal, kita akan memilih dua peserta, yang satu dari kuis, yang kedua dari keaktifan kehadiran, pertanyaan, dan juga survei gitu. Nah, untuk yang kita ambil dari kuis, kita memilih ada Kakak Rahmat Arif yang tidak selalu, yang paling sering mendapatkan posisi teratas dalam kuis-kuis kita. Kemudian yang kedua untuk yang teraktif dari segi keaktifan di sesi ataupun di dalam survei, kita ucapkan selamat kepada Kak Koiri Nugraheni. Nanti silahkan untuk esainya bisa dikirimkan ke saya
nanti akan dibantu review oleh teman-teman dari Edif gitu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang misalkan belum beruntung nanti mau tanya-tanya juga boleh banget gitu ya. Nanti kita akan coba jawab semampu kita atau kalau misalkan kita tahu ada orang lain yang lebih paham, kita akan salurkan ke yang lebih paham. Mungkin kalau yang tanya-tanya penelitian bisa kita refer ke Mas Aji gitu. Oke, Langsung ya, mungkin itu aja pakarnya udah Mas ada di Helmi. sini. Oke. Iya, Mbak. Terima kasih. Jadi untuk dua nama yang sudah disebutkan, silakan nanti menghubungi kami atau nanti kami yang hubungi, jangan takut. Dan sebelum menutup rangkaian acara kita di sore hari ini, seperti biasa kita perlu dokumentasi dan semua saya harap buka kameranya. Ini kali terakhir. Jadi ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Sebelum kita tutup semuanya. Oke, oke. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Seperti biasa, dua ini ya, dua kali shoot ya. Yang pertama formal, menjaga image. Yang kedua, ya udah silakan, gayanya silakan. Berantakan pun nggak apa-apa. Mas Aji kita berdua kayak bapak-bapak ya, yang begini ya. Oh siap, 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 siap. Oke, yang formal dulu ya, yang formal dulu. Yang formal dulu, oke. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan. Gaya bebasnya, monggo. Monggo, monggo. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Dan dengan demikian berakhirlah rangkaian webinar kita, webinar berseri kita selama lima kali berturut-turut ya dalam 2 minggu, dalam 3 minggu ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman begitu antusias, udah datang, udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan pemaparan dari beberapa pemateri, termasuk juga saya di minggu kedua kalau nggak salah. Dan saya harap teman dengan apa yang kami berikan ini, informasi dan hal kiat-kiat kecil yang kami berikan bisa membantu teman-teman nih nanti di aplikasi AS-nya ya, entah tahun ini, entah di tahun berikutnya. Oke, demikian kata-kata terakhir dari saya. Kira-kira mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih. Dengan demikian saya tutup sesi kita di sore hari ini. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Aji. Mari Mbak Terima Nafi, kasih. izin Mari. The best.